Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ketemu lagi dengan saya di channel Abu Sani Abis Alfa. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang Classroom menggunakan akun belajar.id. Baik Ibu Bapak, kita langsung saja mulai biar cepat dan juga tepat sasaran. Baik, pertama kita buka Google Chrome-nya Ibu Bapak. Lalu kita login ke email kita. Kalau misalnya sudah login, biasanya di Google Chrome kita itu sudah ada ini Bapak. Ini artinya saya sudah login sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, silakan Ibu Bapak klik saja di titik-titik yang 9 ini. Lalu kita masuk ke Classroom. Kita buka. Nah, Ibu Bapak, ini adalah kelas yang kita ikuti di dalam Classroom. Ya, sekali lagi Ibu Bapak, kita ini menggunakan akun belajar.id. Ini ya. Baik, saya akan mulai dari awal. Kita akan membuka atau membuat kelas baru. Karena ini akan kita gunakan untuk tutorial ini, maka saya akan membuat sebuah kelas untuk latihan kita. Baik Ibu Bapak, untuk membuat kelas itu silakan Ibu Bapak itu klik icon plus yang ada di sebelah kanan ya, di samping titik 9 itu. Kita klik, kemudian kita klik buat kelas. Kita pilih. Kemudian silakan Ibu Bapak beri nama kelas ya. Saya ambil contoh saja di sini, kelas latihan Classroom. Nah, selanjutnya di bagian yang lain ini Ibu Bapak boleh diisi atau boleh dikosongi. Ya, ini opsional saja Ibu Bapak, tanpa diisi pun kelas ini akan kita buat atau sudah bisa dibuat. Ya, kelas latihan misalnya di sini saya isi misalnya tempat belajar Classroom misalnya ya. Tidak masalah, nanti di sini juga diisi juga boleh. Baik, kalau sudah kita pilih buat. Tunggu prosesnya sampai nanti diproses dan kelas baru terbuat. Nah, ini Bapak, ini sudah kita memiliki kelas baru. Tadi saya beri nama kelas latihan Classroom. Kemudian di bagiannya bawahnya itu saya isi dengan tempat belajar. Baik Ibu Bapak, sebelum saya lanjut lebih dalam, saya akan terangkan sedikit dulu di bagian interface ini. Interface tampilannya Classroom yang membedakan antara Classroom dengan akun biasa dengan Classroom yang menggunakan akun belajar.id. Ibu Bapak kalau perhatikan di sini ini ada bagian link meet ya. Artinya Ibu Bapak nanti langsung terintegrasi atau disematkan sebuah link untuk menuju ke Meet. Sehingga seandainya Ibu Bapak nanti akan melakukan tatap muka virtual, maka tidak perlu kita membuka Meet, cukup dengan mengklik link yang ada di sini. Baik, cara mengaktifkan bagaimana? Tinggal kita klik, kemudian buat link Meet. Lalu kita simpan. Nah, ini Ibu Bapak linknya sudah tersematkan di sini. Saya ambil contoh, misalnya pada saat Ibu Bapak mau melakukan tatap muka virtual, maka cukup Ibu Bapak klik saja di sini. Maka secara otomatis
akan diarahkan ke Meet ini. Begitu pula dengan peserta didik nanti juga akan ada di sini Bapak. Ini dengan catatan bahwa peserta didik yang dimaksud itu juga menggunakan akun belajar.id. Seandainya tidak menggunakan akun belajar.id, maka link ini tidak akan tampil Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, itu yang perlu saya jelaskan tambahan antara Google Classroom yang menggunakan akun biasa dengan yang menggunakan akun belajar.id. Baik Ibu Bapak, langkah selanjutnya. Setelah kita membuat kelas, kita akan menambahkan anggota kelas. Ada dua cara. Yang pertama, dengan kita membagikan kode kelas. Ini Bapak, kita perbesar. Nah, cara yang pertama, kita bisa membagikan kode kelas ini kepada peserta didik. Ya, nanti disalin, kemudian kita bisa kirimkan lewat WA atau lewat Telegram atau lewat Instagram. Pokoknya grup apapun yang Ibu Bapak bentuk dengan anak didik kita. Baik, itu langkah yang pertama. Langkah kedua itu dengan cara menambahkan secara manual Ibu Bapak. Caranya bagaimana? Kita pilih anggota. Kalau seandainya nanti Ibu Bapak mau melakukan kolaborasi, menambahkan guru, maka di sini tambahnya. Sedangkan untuk siswa yang di bawahnya. Baik, kita coba tambahkan siswa. Misalnya saya tambahkan akun saya yang lain yang bukan dari belajar.id. Kalau sudah kita undang. Maka nanti kita menunggu persetujuan email ini Bapak. Ini masih statusnya diundang. Menunggu sampai yang kita undang tadi itu menyetujui atau mengapprove. Baik, ini saya approve dulu ya Ibu Bapak di akun saya. Sementara saya buka dulu. Kemudian saya gabung. Nanti perhatikan Ibu Bapak antara tulisan ini, jika sudah disetujui maka tulisan ini atau warnanya istilahnya itu akan berubah seperti yang di atas ini Ibu Bapak. Baik, sudah saya approve. Nah, ini Bapak, ini berarti sudah diterima oleh siswa kita. Baik, itu cara menambahkan anggota kelas Ibu Bapak. Baik, langkah yang selanjutnya kita mengelola kelasnya. Nanti memberikan tugas, mengupload materi, mungkin ulangan, dan seterusnya. Itu tetap berada di menu tugas kelas. Ya, tugas kelas. Baik, ini adalah untuk mengelola kelasnya. Misalnya, langkah pertama kita akan membuat tugas. Ya. Atau saya buat absensi dulu lah ya, absensi dulu. Misalnya gini, buat, kemudian misalnya saya buat topik dulu biar nanti mudah mengorganisirnya. Misalnya absensi, saya tambahkan, kemudian saya tambah lagi misalnya penugasan, dan seterusnya Ibu Bapak. Silakan buat topik sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada dua topik. Jadi nanti misalnya Ibu Bapak mau melihat absensi ya sudah nanti di sini gitu ya. Nanti kalau penugasan di sini. Baik Ibu Bapak, sekarang kita akan membuat absensi menggunakan langsung di classroom-nya. Berarti saya buat misalnya,
kemudian saya buat pertanyaan. Ya, pertanyaan misalnya daftar hadir. Daftar hadir mapel A misalnya. Kemudian boleh dikasih tanggal Ibu Bapak. Tanggal misalnya 3 Agustus 2021. Baik, mungkin petunjuknya boleh diisi. Silahkan isi kehadiran berikut misalnya ya. Kemudian kita sini tambahkan pilihan ganda ya. Kemudian misalnya hadir ya. Saya pilih lagi misalnya izin. Pilih lagi dispensasi dan kita pilih misalnya sakit ya. Kemudian Ibu Bapak, nanti silakan Ibu Bapak beri skornya sini. Ya, skornya maksimal untuk absen ini berapa? Saya ambil contoh misalnya saya isi 2 saja ya. 2. Kemudian tenggang waktunya kapan? Silakan di sini. Misalnya ini absen tanggal 3, berarti saya kasih waktu berarti sampai tanggal 3 saja ya Bapak. Tanggal 3, cuma nanti jamnya kita isi berapa. Misalnya jam 23.59 misalnya. Saya seperti itu. Kalau sudah, Ibu Bapak langsung tugaskan saja. Tetapi tadi kan kita sudah membuat topik yang judulnya absensi. Maka sebaiknya pada bagian topik ya, kita di sini masukkan ke dalam absensi ini. Kalau sudah, kita langsung ini tayangkan atau posting ya. Ini saya klik. Nah, Ibu Bapak, maka ini sudah akan terkirim ke anggota kelas ini ya. Coba sekarang kita lihat di posisi siswanya Ibu Bapak. Saya coba buka HP saya. Yang tadi ada akun yang sudah saya tambahkan sebagai siswa. Itu ya. Baik, saya buka dulu classroom-nya. Ini. Itu ya. Saya buka kelas saya. Nah, ini sudah ada daftar hadir A sama dengan yang sudah kita buat di sini. Saya buka misalnya, kemudian saya hadir. Nah, itu ya. Kemudian serahkan. Oke, kirim. Nah, maka ini saya sudah menyerahkan atau mengisi daftar hadir. Sekarang kita lihat di bagian gurunya Ibu Bapak. Misalnya Ibu Bapak dari tampilan awal di sini ya. Misalnya ingin langsung melihat langsung di sini ya. Klik. Nah, ini Bapak. Jadi kelihatan yang hadir siapa misalnya. Nanti dilihat saja di sini. Hadir maka akan kelihatan namanya ya. Yang izin siapa dan siapa seterusnya. Nah, itu Ibu Bapak, itu cara membuat daftar hadir. Baik, kita lanjut. Ya, tadi sudah membuat absensi ya, daftar hadir di sini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tugas. Maka kita klik buat, kemudian tugas. Nah, misalnya saya pilih tugas 1. Ini petunjuknya misalnya silahkan kerjakan tugas 1 dan seterusnya ya pilihannya. Kemudian kalau seandainya kita ingin menambahkan file yang akan kita lampirkan ke dalam tugas ini, maka kita pilih yang ini Ibu Bapak, tambahkan.
kalau dari Google Drive kita sudah simpan file misalnya di Google Drive, maka kita pilih yang ini. Ya, coba kita tambahkan satu-satu saja Ibu Bapak, biar nanti Ibu Bapak tahu caranya ya. Misalnya drive saya, misalnya ini yang dari drive, misalnya saya lampirkan ini saja, ya, ini sisipkan. Ini adalah yang di Google Drive. Saya ingin menambahkan lagi misalnya, tambah. Jadi ini boleh salah satu atau boleh lebih Ibu Bapak. Nah, dipersilahkan nanti sesuaikan dengan tugas Ibu Bapak. Misalnya saya link misalnya. Ingin menambahkan link apa? Misalnya saya cari di internet misalnya sejarah ya, sepak bola. Jadi nanti misalnya anak-anak misalnya ingin kita perintahkan tugas atau penugasannya untuk membaca ini, kemudian mungkin meringkas atau mengambil makna atau bagaimana, nanti sesuaikan dengan tugasnya. Jadi yang link ini saya kopikan ke sini, Ctrl V Bapak. Tambahkan link. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ingin menambahkan dari file yang ada di komputer kita. Ini saya pilih. Kemudian saya pilih misalnya yang saya mau masukkan, saya ambil picture saja. Misalnya ini, gambar ini misalnya ya. Tinggal tarik aja ke sini. Nah, kita tunggu prosesnya, maka ini sudah ya. Atau misalnya Ibu Bapak ingin menambahkan video dari YouTube. Ya tinggal ini ya. Kemudian saya cari YouTube-nya ya. Misalnya mau cari apa, saya buka dulu sini biar enak. Misalnya reaksi kimia misalnya. Ini ya misalnya. Saya misalnya pilih ini ya. Jadi saya ingin menampilkan YouTube ini di dalam tugas. Kemudian saya kembali ke sini Bapak, saya masukkan linknya ini. Saya cari ya. Kemudian ini saya pilih, kemudian tambahkan. Nah, ini adalah cara menambahkan lampiran ke dalam tugas. Jadi, sengaja Ibu Bapak saya contohkan semuanya. Nanti Ibu Bapak tinggal memilih mau melampirkan yang mana. Ya, jadi yang pertama ini adalah dari Google Drive. Yang ini dari link, kita memilih link. Yang ini memilih file dari komputer kita. Sedangkan yang ini adalah dari YouTube. Baik, itu dari penugasan. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan Ibu Bapak. Di sini skor maksimalnya ya, skor maksimalnya. Kemudian ini adalah tenggang waktunya. Misalnya saya samakan saja tanggal berapa, tanggal 5 gitu ya Ibu Bapak, tanggal 5. Kemudian jamnya jam berapa ya. Kemudian misalnya ingin memeriksa keasliannya supaya nanti pada saat mengerjakan tugas anak-anak itu tidak copy paste dari temannya misalnya. Ya, saya pilih centang saja ini. Ya. Nah, selanjutnya kita juga masukkan ini ke dalam topik penugasan. Nah, berikutnya jika Ibu Bapak tugas ini akan dibagikan ke kelas lain, maka Ibu Bapak cukup memilih di sini Bapak. Ya. Ini tinggal dicentang misalnya selain kelas latihan ini kelas apa saja. Misalnya tinggal ini. Ya. Ini jika kita ingin membagikan ke kelas yang lain. Ya. Misalnya lanjutkan. Nah, ini sudah terlihat ada 6 kelas gitu ya. Kalau misalnya ingin membatalkan ya tinggal kita hilangkan saja Ibu Bapak. Nah, klik di luar, lanjutkan. Nah, maka hanya kelas latihan saja ini. Baik, kalau sudah kita tugaskan. Nah, Ibu Bapak, itu cara membuat tugas
secara langsung ya. Ini sudah kita berada di dalam link tugas ini. Kita coba lagi lihat di bagian siswanya. Ya, di bagian siswanya ini saya tutup dulu. Kita lihat di bagian siswanya Bapak. Saya kembali. Saya lihat lagi. Ya. Nah, ini sudah ada tugas 1 Bapak. Nanti kelihatan Ibu Bapak ya. Misalnya ini tugasnya apa, petunjuknya apa, baru ini adalah file-file yang dilampirkan. Nanti anak-anak mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, biasanya anak tandai sebagai selesai. Artinya ini pada saat mereka sudah melakukan jawaban atau mengisi jawaban. Misalnya ya, saya buat selesai saja, tandai sebagai selesai. Nah, maka di kita, Ibu Bapak, ini akan kelihatan di sini. Nah, ini ya. Ini tugasnya, lihat tugas. Nah, ini siapa yang mengirimkan. Nanti kelihatan Ibu Bapak, sudah diserahkan. Jadi kalau banyak ya, nanti sudah di sini juga banyak. Misalnya kita ingin melihat ini ya. Nah, nanti di sini berarti tidak ada nilai, tidak ada jawaban karena tadi saya langsung dianggap selesai gitu ya, tidak menjawab, tidak apa, langsung selesai gitu ya. Nah, itu Bapak untuk melakukan penugasan kepada peserta didik ya. Kita lanjut Bapak, kalau tadi itu adalah tugas secara langsung. Sekarang misalnya kita ingin menjadwalkan tugas ya. Menjadwalkan tugas. Kalau ini tadi kan langsung penugasannya. Sekarang misalnya sekarang kita ingin membuat tugas tapi kita kirimkan misalnya besok atau besok lusa ya. Maka kita buat tugas misalnya ya. Anggap aja ini tugas 2. Ini petunjuknya. Dan seterusnya, misalnya kalau ingin melampirkan seperti tadi Bapak, di sini saya tidak lampirkan saja ya. Ini tugas maksimalnya, kemudian kita centang ini supaya tidak ada yang plagiat ya. Kemudian topiknya kita rubah lagi ke penugasan. Kemudian ini tenggang waktunya tanggal berapa ya. Misalnya 1 minggu dari sekarang, misalnya tanggal 12 itu terakhirnya, jamnya 23. Nah, ini akan kita tugaskan pada tanggal misalnya 10 ya, tanggal 10. Maka di sini kita jangan pilih tugaskan Ibu Bapak, tapi kita pilih yang tanda panah ke bawah ini. Saya pilih, kemudian saya jadwalkan. Nah, sekarang tinggal kita mau jadwalkan tugas ini dikirim ke siswa itu tanggal berapa. Misalnya tanggal 10 ya, atau tanggal 9-nya boleh. Jam berapa? Misalnya jam 8 ya, sudah jadwalkan. Nah, maka Ibu Bapak di sini sudah ada ya. Kita posting di sini karena ini akan dibagikan tanggal 9, maka di bagian siswa ini tidak akan muncul Ibu Bapak. Ya, coba kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Ya. Saya masuk lagi ya, ini tidak akan muncul. Nanti munculnya tugas yang tadi ini akan muncul di siswa itu pada tanggal 9 Agustus nanti. Baik, Ibu Bapak, itu tugas ya, antara tugas langsung dan tugas terjadwal. Baik, Ibu Bapak, itu saja mungkin di bagian pertama ini kita membuat kelas, kemudian membuat absen, dan membuat tugas. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi di upload materi dan juga evaluasi atau kuis gitu ya. Baik Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.